Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 12 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar menyerahkan segala khawatir kami kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 12 April berjudul Serahkan bebanmu kepadanya. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yesus tidak meninggalkan engkau terpana oleh berbagai ujian dan kesukaran yang engkau hadapi. Dia telah mengatakan sebelumnya, dan Dia telah mengatakan kepadamu agar tidak menjadi lemah atau putus asa saat ujian itu tiba. Pandang pada Yesus penebusmu, bergembiralah dan bersukacitalah. Ujian yang paling berat datang dari saudara-saudara kita, dari sahabat dekat. Namun, kita dapat menanggungnya dengan sabar. Yesus tidak terbaring terus dalam kubur Yusuf. Dia telah bangkit dan telah naik ke surga. Di sana Ia mengantarai kita. Kita memiliki juru selamat yang sangat mengasihi kita, sehingga Ia mati bagi kita, agar melalui Dia kita dapat memiliki pengharapan dan keberanian, dan tempat bersamanya di tatahnya. Dia sanggup dan mau menolong engkau setiap kali engkau memanggilnya. Jika engkau mencoba memikul bebanmu sendirian, engkau akan diremukkan olehnya. Engkau memiliki tanggung jawab yang berat. Yesus mengetahuinya. Ia tidak meninggalkan engkau sendirian jika engkau tidak meninggalkannya. Ia dipermuliakan jika engkau mempercayakan penjagaan jiwamu kepadanya sebagai pencipta yang setia. Dia meminta engkau berharap dalam belas kasihannya. Percaya bahwa Dia tidak ingin engkau memikul tanggung jawab yang berat ini dengan kekuatanmu sendiri. Hanya percaya, dan engkau akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ini menyakitkan bagimu ketika seseorang yang telah sering engkau tolong menjadi musuhmu dan telah di bawah pengaruh yang menentangmu. Tetapi apakah engkau tidak melakukan hal yang hampir sama kepada Yesus ketika engkau berpaling darinya? Dia telah menjadi sahabatmu. Dia menyatakan kuknya mudah dan bebannya ringan. Tunjukkan bahwa engkau percaya ini. Terimalah Tuhan pada firman-Nya. Dikutip dari buku Testimonis, jilid 8, halaman 128 dan 129. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies Treasures volume 3 halaman 233 paragraf pertama. Saudaraku, ingatlah bahwa bumi ini bukanlah sorga. Kristus telah menyatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yohanes 16 ayat 33 dan Matius 5 ayat 10-12. Puji Tuhan atas kutipan dan ayat-ayat ini, sangat menguatkan kita. Sebab dengan ini kita dapat maju terus. Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 129, paragraf 2, berbunyi, mungkin bahkan anggota gereja tempat Anda menjadi anggota akan mengatakan dan melakukan sesuatu yang akan mendukakan Anda, tetapi maju terus, tenang dan damai, selalu percaya kepada Yesus, mengingat bahwa Anda bukan milik Anda sendiri, bahwa Anda adalah milik Kristus, pembelian darah anak Allah yang terkasih, dan bahwa Anda terlibat dalam pekerjaannya, berusaha untuk memberkati kemanusiaan. Ini adalah pekerjaan agung. Jangan biarkan kejahatan manusia menjauhkan Anda dari kepercayaan yang teguh dan iman yang teguh pada janji-janji Allah. Seringkali ulah manusia, bahkan saudara sendiri, melemahkan dan mendukakan kita. Tetapi jangan hanyut dengan ulah mereka. Maju terus, tenang dan damai, sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Pandang padanya dan percaya kepadanya. Jangan biarkan kejahatan manusia menjauhkan kita dari Yesus. Sebab Testimonies for the Church, volume 8, halaman 129, paragraf 3, melanjutkan, Anda tidak akan pernah bisa berdiri di tempat Anda sekarang berdiri, memikul tanggung jawab yang telah Anda tanggung, kecuali Yesus telah memberi Anda bantuan khusus. Akui ini. Puji Tuhan atas bantuan yang Dia berikan kepada Anda, dan tetap percaya kepadanya. Siapapun kita, saudaraku dalam Tuhan, dan apapun tanggung jawab yang kita tanggung sekarang ini, itu semua karena Yesus yang mampukan kita untuk menanggungnya. Jangan lupa akan hal ini. Dan kita seharusnya memuji Tuhan untuk bantuan yang Dia berikan kepada kita. Inilah makna dari renungan hari ini. Kita semua punya beban, namun jangan menanggungnya sendirian. Ada Yesus yang telah menebus kita dengan harga yang mahal. Kita adalah miliknya, dan karenanya serahkan semua beban kita kepada Yesus. Karenanya saat Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa, maka Allah Bapa akan pelihara kita. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Allah Bapa pelihara kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Yesus hidup, mati, dan bangkit serta kembali ke sorga adalah untuk selamatkan kita dan pelihara kita. Sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bagaimana caranya? Kemenangan Akhir halaman 367 paragraf 1 menjelaskan. Bila mana sebelum kenaikannya, Yesus menuntun mereka keluar sampai ke Betania dan mengangkat tangannya dan memberkati mereka, Ia menyuruh mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan Ia menambahkan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15 dan Matius 28 ayat 20. Bila mana pada hari Pentakosta, penghibur yang dijanjikan itu turun, dan kuasa dari atas diberikan, dan jiwa orang-orang percaya digerakkan dengan kesadaran kehadiran Tuhan mereka yang telah naik. Ini kebenaran penting yang perlu kita ketahui, bahwa janji Yesus untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman Dia genapi dengan mengutus Sang Penghibur. Nah, siapakah Sang Penghibur ini? Perhatikan Roh Nubuat menyatakan bahwa saat jemaat mula-mula menerima Sang Penghibur, jiwa mereka digerakkan dengan kesadaran kehadiran Tuhan mereka yang telah naik. Siapakah Tuhan mereka yang telah naik itu? Tuhan mereka yang telah naik adalah Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saat penghibur itu dicurahkan kepada jemaat mula-mula,
mereka sadar akan kehadiran dari Yesus Kristus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Yesus menggenapi janjinya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman adalah dengan mengutus Roh-Nya. Roh Kristuslah yang disebut dengan Sang Penghibur. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 130, paragraf 3, yang berkata, "Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, berdiam dirilah di dalam Dia. Anda membutuhkan kuasa-Nya, dan kuasa ini boleh Anda miliki. Majulah dengan teguh, dengan gagah, dengan keberanian. Anda boleh saja salah dalam membuat keputusan, tetapi jangan kehilangan pegangan Anda pada Yesus. Dia adalah hikmat, Dia adalah terang, Dia adalah kuasa. Dia bagimu seperti batu karang yang besar di tanah yang tandus. Beristirahatlah di bawah naungannya. Anda membutuhkan hikmat, dan Yesus akan memberikannya kepada Anda. Jangan menjadi tidak percaya. Semakin Anda didesak, disalahpahami, disalahartikan, disalahgambarkan, semakin banyak bukti yang Anda miliki bahwa Anda melakukan pekerjaan untuk Sang Guru, dan semakin erat Anda harus berpegang teguh kepada Juru Selamat Anda. Puji Tuhan atas kutipan Roh Nubuat ini. Saya sungguh dikuatkan oleh nasihat ini. Semoga saudara juga merasakannya. Kita masih tinggal dalam dunia, aniaya pasti ada. Karenanya kita bisa saja membuat keputusan yang salah. Tetapi jangan lepaskan pegangan kita dari Yesus. Dialah batu karang kita yang teguh. Dialah yang punya kuasa, terang, dan hikmat. Kita membutuhkan Yesus. Dan semakin kita didesak, disalahpahami, dan disalahartikan, maka itu adalah bukti kita sedang melakukan pekerjaan Yesus. Sebab demikianlah Yesus waktu di dunia ini. Dia disalahartikan, dia disalahpahami. Bahkan ibu dan saudara-saudaranya tidak memihak kepada dia. Tetapi Yesus terus maju, sebab dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya yang di sorga. Dan pada akhirnya, ibu dan saudara-saudaranya bertobat. Semoga hal yang sama menjadi bagian kita. Orang tua kita dan saudara-saudara kita akhirnya bertobat. Karenanya, serahkanlah khawatir kita kepada Yesus, maka Yesuslah yang pelihara kita. Percayalah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Bahwa kami dinasihatkan untuk menyerahkan seluruh khawatir kami kepada Engkau ya Bapa, dan Engkau pelihara kami oleh mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Dan sekarang itu boleh menjadi bagian kami oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati ini. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan tolong kami dalam menanggung segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Biarlah kami tetap teguh setia sampai Engkau datang menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.